lensa kamera, dan juga alat bantu yang sering digunakan pada kamera. Pasti sobat semua sudah penasaran kan bagaimana videonya? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Yang pertama adalah jenis-jenis lensa. Lensa fix atau lensa prime adalah jenis lensa kamera yang semua elemen lensa, mulai dari focal light, zoom, dan aparaturnya bersifat permanen. Dengan lensa ini, kamu hanya bisa memotret dari satu angle. Nah, jadi kalau ingin menghasilkan gambar wide shoot dan close up, kamu harus berpindah lokasi, bukan dengan mengutak-atik pada zoom kamera. Yang berikut ini adalah lensa kit atau lensa bawaan. Ukuran lensa ini pada umumnya adalah 18-55 mm dengan jarak fokal yang lebar. Bukaan atau aparatur lensa ini tidak maksimal sehingga autofokusnya lambat. Oleh karena itu, lensa bawaan cenderung lebih cocok untuk pemotretan statis dan bersudut lebar. Contohnya seperti foto-foto landscape, bangunan, potret, dan pemotretan acara. Lensa standar atau lensa normal biasanya berukuran 40-60 mm. Jenis lensa kamera ini bagus untuk memotret foto-foto landscape. Jenis lensa normal juga bagus untuk mengabadikan panorama. Fitur zoom lensa standar memiliki panjang fokus yang cukup kecil di ujung bawah untuk mengambil sudut lebih lebar dan foto full frame. Lensa tele ini digunakan untuk memotret objek atau pemandangan dari jarak yang sangat jauh. Jenis lensa ini juga punya banyak titik fokus dan dapat melakukan zoom dengan sangat detail. Dengan lensa tele ini, kamu bisa mengisolasi dan memfokuskan objek yang sangat jauh. Wide angle lens adalah jenis lensa kamera untuk menangkap area yang luas dalam satu bidang foto. Maka itu, lensa bersudut lebar sangat cocok untuk foto-foto landscape. Dengan ukuran lensa rata-rata 17-40 mm, kamu bisa mendapatkan porsi pemandangan yang lebih banyak dan hasil gambar jauh lebih jelas. Lensa makro adalah jenis lensa kamera yang sangat bagus untuk memotret close up yang sangat ekstrim. Kamu bisa zoom objek hingga 5 kali ukuran. Jenis lensa makro sangat bagus untuk fotografi alam karena kamu akan bisa mengabadikan hampir sebagian besar detail dalam satu gambar. Ultra wide angle lens adalah jenis lensa sudut ultra lebar yang dapat menangkap gambar dengan radius 180 derajat penuh di sekitar bidang pandang. Objek-objek dalam foto terlihat terdistorsi, cembung seperti berada dalam gelembung. Objek di sekitarnya tampak kecil dan melengkung. Sementara, fokus dari objek fotomu akan tampak jauh lebih besar dari biasanya. Lensa tilt shift adalah jenis lensa yang bisa kamu gunakan untuk memanipulasi gambar. Lensa kamera ini umumnya bersudut lebar, mulai dari 17 mm hingga 35 mm. Dengan lensa ini, kamu dapat membuat objek tampak lebih kecil dari ukuran atau dimensi aslinya. Lensa infrared adalah jenis lensa yang bermain dengan menangkap cahaya, bukan perspektif gambar. Jenis lensa kamera ini akan menyaring semua gelombang cahaya, kecuali gelombang infrared yang tidak bisa ditangkap oleh mata manusia. Jenis lensa zoom yang paling populer adalah lensa 70-200 mm. Jenis lensa kamera ini paling sering digunakan oleh fotografer pernikahan. Ada juga ukuran lensa yang lebih kecil daripada itu, yaitu di rentang 18-270 mm. Lensa zoom juga cocok untuk travel photographer, mengabadikan panorama secara close up dan dari jarak jauh. Kamera DSLR memiliki tampilan yang besar dan tebal. Bodi yang besar ini membuat kamera lebih kokoh saat dipegang. Selain itu, apabila dipasang dengan lensa berukuran besar, bodi DSLR yang besar membuat keseimbangan yang baik dengan berat dan ukuran lensa. Kamera mirrorless memiliki bodi yang lebih kecil dari kamera DSLR.
Bentuk bodi yang compact memberikan keuntungan bagi pengguna untuk mengutamakan mobilitas dengan ukuran kamera yang lebih ringan. Tombol pengaturan pada kamera mirrorless juga lebih sederhana dibandingkan dengan kamera DSLR. Kamera mirrorless merupakan pilihan favorit bagi fotografer pemula. Yang berikut kamera Bridge G. Kamera ini disebut Bridge G karena menjembatani pengguna kamera podcast untuk mendapatkan fitur dan kualitas yang lebih baik mendekati kamera DSLR. Kamera Bridge G dilengkapi dengan pengaturan layaknya DSLR dan juga dapat digunakan secara otomatis layaknya kamera podcast pada umumnya. Jenis kamera film atau analog. Kamera ini menggunakan roll film untuk memotret gambar. Kamera film 135 atau 35 mm full frame merupakan yang paling umum digunakan dan memiliki ukuran bodi yang lebih kecil dibanding kamera film lainnya. Kamera film 135 memiliki beberapa jenis seperti rangefinder, kamera compact, dan SLR. Jenis kamera instan. Sama seperti kamera film, Polaroid juga mengandalkan film. Perbedaannya yaitu kamera film menggunakan film yang berbentuk gulungan, sedangkan Polaroid memakai film yang bentuknya kotak. Action kamera atau kamera aksi merupakan kamera yang sering digunakan untuk mendukung aktivitas di luar ruang. Biasanya kamera ini lebih tahan lingkungan ekstrim dan bisa dibawa menyelam di dalam air. Seperti namanya, kamera 360 derajat mampu mengambil foto yang memiliki banyak POV atau point of interest. Kamera ini dilengkapi dengan 36 buah lensa, bahkan mampu menghasilkan foto dengan total resolusi maksimal pada 108 MP. Kamera medium format merupakan kamera yang biasanya menggunakan roll film. Besarnya format film pada kamera ini ditentukan oleh panjang foto yang direkam di atas kamera. Kelebihan dari kamera medium format ini adalah pada kualitas hasil foto yang bisa dicetak dengan ukuran besar, sehingga kebanyakan kamera ini dipakai untuk tujuan komersial atau reproduksi seperti foto untuk pemasangan iklan di poster, baliho, billboard, dan lainnya. Jenis underwater kamera ini merupakan kamera dengan fitur unik. Sesuai namanya, kamera jenis ini berfungsi untuk merekam kegiatan di bawah laut. Biasanya, ia punya ketahanan luar biasa di kedalaman air, bahkan mampu bertahan di suhu rendah. Payung reflektor. Alat bantu fotografi ini menjadi peran penting bagi para fotografer. Hal ini karena fungsi untuk mendapatkan jangkauan cahaya yang lebih luas untuk memperoleh penerangan atau cahaya yang lebih lembut. Stand background adalah alat yang digunakan sebagai latar belakang. Item ini memiliki berbagai macam jenis seperti pola, gambar, dan warna. Stand background memiliki penyangga untuk bisa digerakkan naik turun sesuai kebutuhan. Filter lensa. Alat bantu fotografi satu ini sangat penting karena memiliki fungsi untuk mengurangi pencahayaan yang masuk ke dalam kamera. Hal ini untuk menyaring cahaya yang tidak terlalu over karena dapat menimbulkan efek. Filter terdapat dua bentuk, yaitu filter bentuk bulat dan bentuk kotak. Fungsi tripod dan monopod sama. Keduanya berfungsi untuk menstabilkan kamera agar tidak ada goncangan selama pemotretan. Perbedaan utama adalah tripod memiliki 3 kaki penyangga, tetapi monopod hanya memiliki 1 kaki penyangga, sehingga tampak lebih praktis. Alat bantu fotografi satu ini agak familiar.
Flash atau blitz biasa digunakan dalam pemotretan yang membutuhkan cahaya tambahan, seperti pada ruangan yang kurang pencahayaan dan pada malam hari. Honeycomb adalah perangkat yang bekerja dengan cara yang sama seperti filter, yaitu membuat cahaya lebih sip. Bedanya, honeycomb tidak terletak pada bagian depan lensa, melainkan dipasang ke sumber pencahayaan, contohnya lampu. Bentuk dari alat bantu fotografi satu ini mirip seperti sarang lebah. Softbox adalah jenis barang yang terbuat dari bahan yang lembut, yang berbentuk segitiga atau piramida. Fungsinya mirip dengan reflektor, tetapi menghasilkan cahaya yang lebih terkonsentrasi atau lembut. Cahaya yang masuk ke alat bantu fotografi satu ini berasal dari alat lainnya, yaitu strobo. Alat bantu fotografi ini merupakan alat yang dapat menangkap pencahayaan dari sumber cahaya, kemudian akan disalurkan ke sumber lainnya yang terhubung ke salve unit. Strobo memiliki fungsi yang sama dengan reflektor, yaitu dapat menyaring atau menangkap sumber cahaya. Perbedaannya hanya terletak pada ukuran. Ukuran strobo terkadang lebih besar, sehingga cahaya yang dihasilkan pun juga lebih besar. Sesuai dengan namanya, alat bantu fotografi ini mempunyai kemampuan untuk melindungi alat-alat fotografi saat melakukan pemotretan dan merupakan alat bantu fotografi yang harus dibawa setiap saat. Alat bantu fotografi yang satu ini biasa digunakan untuk pembersih atau pengering lensa agar tidak ada debu dan kelembapan yang terlalu berlebihan. Seperti yang kalian harus ketahui, bahwa alat bantu fotografi tidak boleh dibersihkan dengan sembarangan. Sebaiknya gunakan tisu lensa untuk membersihkan area lensa agar kualitas kamera selalu tetap terjaga dan bersih. Alat bantu fotografi ini akan sangat membantu kalian dalam menekan tombol shutter. Kalian dapat memasangnya ke soket kabel riles di tombol shutter. Penggunaan alat ini dapat membantu mengurangi getaran saat menekan tombol shutter. Oke sobat semua, terima kasih telah menonton video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!